Halo penonton setia, berjumpa lagi di channel Klise Film. Di review kali ini kita akan menampilkan sebuah film dokumenter yang based on true story. Artinya memang benar-benar dari kisah nyata. Film yang berjudul Downfall merupakan film dokumenter asli kesaksian-kesaksian dari jatuhnya dua pesawat yang hanya berselang 5 bulan saja, yaitu Lion Air dan Ethiopia Air. Banyak sekali pro kontra yang melatar belakangi penyebab jatuhnya kedua pesawat tersebut, karena diketahui kedua pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang sama, yaitu Boeing 737 MAX. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan produsen pesawat raksasa tersebut hingga menyebabkan banyak kontroversi yang bermunculan di media? Jadi jangan kemana-mana, stay tune on Klise Film. You have this airplane and trying to get a comeback battle. We're looking at it, we're cooperating. Sebelum mulai, kami kembali ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga amal ibadah para korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pesawat merupakan alat transportasi teraman menurut sebagian besar pengamat transportasi, karena benda yang satu itu sudah dilengkapi dengan segala jenis keamanan dan minim akan terjadinya kecelakaan di sepanjang tahun. Salah satu jenis pesawat yang mungkin sudah tidak asing lagi di dunia penerbangan yaitu Boeing. Dan dalam Wall Street Journal juga menyebutkan bahwa Boeing telah mencatatkan namanya dalam beberapa tahun terakhir dengan predikat pesawat teraman. Bahkan dalam dunia penerbangan ada istilah, "Kalau bukan Boeing, saya tidak mau terbang." Tetapi pernyataan tersebut sirna karena telah terjadi dua kecelakaan pesawat dengan tipe yang sama dalam rentang waktu yang bisa dibilang cukup singkat, yaitu 5 bulan saja. Dan inilah Downfall, kasus terhadap Boeing. The safest period for commercial aircraft that pilots and passengers drop out of the sky. Jakarta, 29 Oktober 2018. Pesawat Lion Air dengan penerbangan JT610 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Hanya berselang 13 menit setelah pesawat lepas landas yang ditumpangi oleh 189 orang itu hilang kontak dan langsung setelahnya menjadi headline news di beberapa berita di seluruh dunia. Mengingat pesawat yang jatuh merupakan pesawat tipe baru dari produsennya yaitu Boeing, menjadi banyak perdebatan karena juga diketahui maskapai Lion Air ini menjadi maskapai murah dan sebelum didapatkannya black box yang warnanya oranye, banyak media yang hanya mengira-ngira apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu keluarga korban yaitu istri dari pilot Lion Air JT610 memberikan pernyataan bahwa almarhum suaminya merupakan pilot yang selalu mengutamakan keselamatan. Dan jika banyak pihak yang menyalahkan pilot karena kurang mahir, perlu diketahui beliau merupakan lulusan dari Amerika Serikat, tambahnya. Setelah itu banyak pihak yang menyoroti tentang pesawat itu sendiri, di mana pesawat Boeing 737 MAX ini merupakan pesawat keluaran terbaru dari Boeing. Beberapa hari kemudian setelah tragedi yang menimpa penerbangan JT610 itu terjadi, pihak rescue Basarnas Indonesia menemukan benda yang menjadi informasi kunci jatuhnya sebuah pesawat, yaitu black box. Di dalam black box terdapat semua data mengenai aktivitas pesawat dari yang sedetail-detailnya. Dan dari data itu diperoleh bahwa telah terjadi ketidaknormalan pada perangkat sudut serang yang terdapat di hidung pesawat Boeing 737 MAX ini dengan penerbangan JT610. Dan pilot tidak menjalankan prosedur dalam mengatasi hal tersebut sampai akhirnya pesawat itu pun terjatuh. Setelah pihak Boeing mengetahui hal tersebut, kedua direksi perusahaan yang masih belum bisa menyimpulkan bahwa penyebabnya berasal dari pesawat dan berkilah bahwa para pilot Amerika tidak pernah mengalami masalah pada alat tersebut. Tapi mengingat pernyataan istri pilot tersebut bahwa almarhum suaminya merupakan lulusan Amerika Serikat, jadi hal mustahil rasanya dia tidak mampu mengatasi masalah tersebut dalam penerbangannya. Setelah itu Boeing kembali merilis hasil investigasi yang menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan pada sistem yang bernama MCAS yang hanya terdapat pada pesawat jenis Boeing 737 MAX. Dan akhirnya semua bertanya-tanya, apa itu MCAS? Saying it looks like what's an MCAS? What is this? How could it be an abbreviation?
MCAS merupakan perangkat lunak yang terhubung dengan sensor sudut serang di bagian hidung pesawat. MCAS berfungsi untuk menurunkan hidung pesawat secara otomatis apabila sudut serang terlalu besar. Karena diketahui bahwa pesawat jenis Boeing 737 MAX merupakan pesawat baru dengan tenaga mesin yang lebih besar. Dan pada kasus JT610, MCAS kemungkinan rusak dan atau tidak sengaja aktif. Tapi karena pilot belum mendapatkan pelatihan tentang itu, pilot tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Setelah The Wall Street Journal menanyakan tentang apa itu MCAS kepada pihak Boeing, pernyataan dari pihak Boeing yang paling mengejutkan yaitu mereka sama sekali tidak pernah memberikan pelatihan mengenai perangkat lunak tersebut. Dan itu membuat syok beberapa orang. Was on the aircraft. That was my response. Like, what? Setelah itu The Wall Street Journal menayangkan berita yang menyatakan bahwa Boeing tidak memberi pelatihan apapun tentang sistem yang bernama MCAS. Hal tersebut membuat geram para pilot dan baru pertama kalinya pihak Boeing mengundang ketua aliansi pilot sedunia untuk membahas masalah yang terjadi. Singkat cerita, setelah sampai di ruang rapat, pihak Boeing ternyata tidak memiliki bahan apapun untuk dibahas dan hanya mengatakan mereka tidak ingin membanjiri pilot dengan informasi yang berlebihan termasuk pelatihan mengenai MCAS. Mereka akan mengatasi masalah perangkat lunak itu dalam 6 pekan. Dan dengan santai dari kedua pilot itu mengatakan, "Bisa apa kamu dalam 6 pekan? Seharusnya kalian melarang terbang pesawat jenis ini sebelum perangkat itu benar-benar selesai." Tapi pihak Boeing yang memang benar-benar tidak ingin reputasinya jatuh tidak menghiraukan pernyataan aliansi pilot sedunia itu. Dan benar saja, 19 pekan setelah kejadian Lion Air telah terjadi kembali kecelakaan pesawat dengan jenis yang sama, yaitu Ethiopia Air dengan penerbangan IT-302. You know, drinks because we wanted to better. It was about 8 p.m. at night. My phone was ringing, and there's a high chance that it's the flight lines. So he definitely. Now I just got to Ethiopia. They were 600 miles an hour straight into, and so people gathered about flowers. To not bad weather would crash. Boeing faced 5 months involving their. And there are calls this morning to. Dan kembali pihak Boeing tetap mengatakan bahwa Boeing 737 MAX adalah pesawat yang aman. Tapi 1 hari setelah kecelakaan tersebut, pernyataan yang mengejutkan datang dari pemerintah Tiongkok yang langsung mengadakan konferensi pers bahwa mereka telah melarang pesawat jenis Boeing 737 MAX terbang untuk mengudara. Karena pernyataan yang mencengangkan dari pihak Tiongkok akhirnya mengakibatkan efek domino di mana beberapa negara juga melakukan hal yang sama. Dari pihak keluarga sendiri masih belum percaya bahwa Boeing masih tetap mengizinkan pesawat itu mengudara di atas langit. Akhirnya black box dari Ethiopia Air telah selesai diinvestigasi dan hal mengejutkan yang memang sudah diduga, diketahui bahwa perilaku pesawat Ethiopia Air dengan Lion Air sangat mirip dan setelah ditemukannya dongkrak ulir yang sangat menukik, jelas itu adalah MCAS. They found the jack screw about so thick. They found the jack screw. Dan akhirnya negara tempat produsen pesawat itu sendiri yaitu Amerika mengeluarkan perintah darurat pelarangan terbang terhadap pesawat jenis Boeing 737 MAX ini. Karena pesawat jenis itu harus dibawa ke hanggar untuk diparkir. Bahkan banyak pilot yang mengatakan mereka tidak mau menerbangkan pesawat jenis itu. Dan kalau sudah begitu, ini merupakan masalah yang sangat-sangat serius. And the planes had to be. They don't want to fly them there. And new Boeing. Akhirnya penyidik memulai pekerjaan mereka untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi terhadap pesawat itu dan telah mengomunikasikan dengan keluarga korban. Yang mereka minta hanyalah kejelasan penyebab terjadinya kecelakaan dan membuka semua fakta yang ada. Setelah The Wall Street Journal merilis berita terbaru bahwa pilot di Ethiopia Air sudah melakukan penghentian MCAS dan mematikan stabilizer, tetapi ternyata setelah dongkrak ulir dihidupkan manual, dongkrak itu tidak berubah posisi dan karena kecepatan pesawat yang sudah sangat-sangat tinggi, akhirnya pesawat itu pun harus menabrak tanah. Setelah sidang pertama dilakukan dengan tujuan adalah untuk mengetahui hal yang sebenarnya terjadi, seperti apa yang diketahui bahwa pilot Ethiopia Airlines telah melakukan segala prosedur yang sudah diberikan, tetapi tetap saja pesawat itu meluncur bebas ke tanah. And members of the panel, this is a Blame the pilots. These crews would have been fighting. What actually happened after they received it from the that revealed
that did them to do. It runs for 10 seconds, off for 5. This cacophony of the captain, who's Captain, I think he said it twice. I remember reading that and I said, man. now is that the airplane, they cannot manually. Flashback tentang sejarahnya berdirinya Boeing, di mana dulunya Boeing merupakan produsen pesawat terbang yang sangat maju. Boeing merupakan produsen pesawat terbang yang selalu mengedepankan kualitas dan keamanan. Sebegitu populernya Boeing sampai-sampai mereka selama 32 tahun selalu menjadi pilihan utama dalam dunia penerbangan. It's just amazing engineering that was One after the other. 47, contrasted with the first of these great birds Was a moon. Dan sampailah ketika mereka memulai penggantian CEO di sana, hal yang tidak terduga terjadi bahwa keselamatan bukan lagi menjadi prioritas utama dalam menjalankan perusahaan sebesar Boeing. CEO baru itu menginginkan percepatan bisnis terhadap Boeing yang hanya mementingkan profit dengan memperkecil jumlah pekerja. Yang terpenting untuknya adalah percepatan dalam proses sebuah pesawat dan menaikkan sahamnya. Bahkan hanya ada satu pengawas quality control dalam satu perusahaan yang sebelumnya ada 15. Dan di lain sisi banyak hal-hal yang seharusnya diawasi dengan ketat. Tetapi yang terjadi adalah kelalaian yang dapat membahayakan para penumpang saat terjadinya penerbangan. the headquarters to Chicago breaking. That this was for its European competitor Airbus 27. By the market share that Boeing. They were being challenged. Landing gear yesterday on the they have like 15 on airplanes that people were leaving. Found a ladder inside the horizontal state. savings, some wire bundles, I mean everything that runs by problem at the South Carolina concerns in writing. Kembali ke persidangan bahwa pihak Boeing diminta untuk memberikan dokumen dalam waktu dekat untuk diinvestigasi karena diketahui mereka belum menyerahkan satu dokumen pun kepada persidangan. Bahkan dari pihak korban pun telah berusaha menghubungi pihak Boeing mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan rajin sekali mengikuti setiap sidang yang diadakan. Very pointed questions we'll ask. When will you talk to As a witness, so we get the meaningful families of the victims expected? Dan ketika Boeing sedang dihadapkan dengan masalah yang pelik, datanglah masalah lain yang tidak kalah peliknya, yaitu saingan bisnis. Pesaing Boeing yaitu Airbus, di mana Airbus meluncurkan produk terbarunya yang membuat Boeing kebakaran jenggot. Bagaimana tidak, Airbus telah lebih dulu mengeluarkan pesawat yang hemat BBM karena memang biaya operasional pesawat lebih banyak ke bahan bakar. Dan apalagi BBM sudah semakin meroket harganya. Jadi bisa dibilang Airbus akan memenangkan persaingan di bisnis industri pesawat terbang. Karena pengembangan dari sebuah pesawat itu memerlukan waktu yang sangat lama, Boeing ingin terus bersaing dengan Airbus. Akhirnya mereka mengeluarkan pesawat jenis Boeing 737 MAX yang masih menggunakan bodi dari 737, tapi dengan pembaharuan di bagian mesin yang lebih efisien hemat bahan bakar. Berikut perubahan desain dari Boeing. Flying for more than for them had been developed. It's a little long, slightly updated, more for a manufacturer. Dan karena Boeing 737 MAX hanya pembaruan dari seri 737 sebelumnya, jadi kelebihan yang ditawarkan adalah tidak adanya pelatihan bagi pilot dalam mengendarai pesawat terbaru. Karena memang diketahui pelatihan pilot setelah pengeluaran model terbaru merupakan kos yang besar bagi perusahaan dalam sebuah pengembangan pesawat terbaru. Dan benar saja karena kelebihan yang ditawarkan itu menyebabkan Boeing kebanjiran pesanan. Dan sampai-sampai itu merupakan pesanan terbesarnya dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi itu merupakan awal sebuah keterpurukan yang akan terjadi. Kembali ke persidangan, setelah penyidik diberikan dokumen yang diminta, mereka menemukan satu hal yang menarik, yaitu mengadakan rapat yang ternyata itu mengenai MCAS. Di dalam dokumen itu juga dijelaskan bahwa pesawat 737 MAX merupakan pesawat dengan bodi lama yang menggunakan mesin terbaru yang lebih hemat bahan bakar dan lebih bertenaga. Hal inilah yang menyebabkan hidung pesawat akan naik ke atas dan stall. Akan tetapi ada penambahan perangkat yang bernama MCAS yang memberikan informasi kepada perangkat di pesawat itu dan secara otomatis akan terhubung dengan dongkrak ulir di ekor pesawat yang akan menurunkan ekor pesawat untuk kembali menstabilkan pesawat ke posisi semula.
Boeing sendiri sudah tahu bahwa MCAS merupakan perangkat yang terbaru dan seharusnya pilot diberikan sebuah pelatihan agar mengetahui prosedur dalam pemakaiannya. Akan tetapi pihak Boeing tidak ingin mengeluarkan biaya lebih untuk pelatihan bagi para pilot dan menganggap MCAS merupakan perangkat otomatis dan tidak perlu diberikan pelatihan apapun. Dan setelah penyelidik lebih mendetail lagi, akhirnya ditemukan lebih banyak kelemahan-kelemahan dari MCAS itu sendiri. Bahkan lebih fatalnya, pilot harus mengantisipasi kerusakan MCAS ini dalam 10 detik pertama. Artinya kalau mereka tidak melakukan antisipasi dalam 10 detik, mereka akan jatuh. Inside Boeing. I haven't seen this to recognize the runaway. This situation, with pilot training, pilots need to be. Dan hal lain yang lebih mengejutkan pada tahun 2017, sebelum Lion Air terjatuh, mereka sempat melakukan interaksi melalui surel bahwa apakah lebih baik diadakan pelatihan tentang MCAS. Ternyata Lion Air dicemooh oleh Boeing dengan mengatakan tidak perlu diadakan pelatihan apapun. Sampai pada tanggal 18 Agustus 2018, pilot Lion Air dengan penerbangan JT610 tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat yang mereka kendarai. Entah itu error atau rusak, MCAS aktif dan terus-menerus menekan hidung pesawat dan akhirnya kept pushing the nose of the earth, trying to kill them. you've got 10 seconds, you're dead. They knew sense of responsibility. Dan ada hal menarik yang tidak dipublikasikan, yaitu setelah kecelakaan Lion Air tersebut, FAA atau Federasi Penerbangan Dunia telah melakukan analisis yang bernama TARAM, di mana dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa masalah yang terjadi pada jenis pesawat tertentu dan apabila itu tidak diperbaiki, dianalisa atau ditanggulangi, akan ada 15 kemungkinan kecelakaan yang sama. Verified that Boeing that it's never possible to be a fatal mistake. Pada tanggal 29 Oktober 2019, CEO Boeing akan memberikan testimoninya dan itu disambut antusias oleh keluarga korban yang bersedia datang ke acara tersebut. Dan di akhir film diketahui CEO tersebut mengundurkan diri, dan dalam dunia transportasi seperti pesawat terbang, keamanan merupakan sebuah prioritas yang utama. Di akhir film sebetulnya disebutkan beberapa hal dan fakta mengenai Boeing yang selanjutnya. Akhir kata yaitu, kejujuran dan koreksi diri adalah hal yang utama dalam hidup ini. Terima kasih telah menonton review film di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.